Selamat malam pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta berharap Basuki Cahayapurnama mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan jika ingin mendapat dukungan partai pemilik kursi mayoritas di DPRD DKI tersebut. Ini merupakan tahapan yang harus dilalui untuk calon dari eksternal partai. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan masih terbuka kemungkinan dukungan PDI Perjuangan untuk Ahok. Namun Ahok harus terlebih dahulu mendaftarkan diri dan melewati mekanisme yang ada di partai. Lebih jauh, Gembong tidak membatah kedekatan Ahok dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Namun di sisi lain, Megawati juga berkali-kali menekankan pentingnya penguatan parpol. Rencananya pada Senin mendatang, PDI Perjuangan akan bertemu dengan Hanura untuk membahas terkait Pilkada DKI Jakarta. Kalau PDI Perjuangan ingin memberikan dukungan pada Ahok atau Ahok ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, tentunya Ahok harus mengikuti mekanisme partai, harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh partai. Dan ini berlaku bukan untuk Pak Ahok, berlaku untuk seluruh Indonesia dalam rangka melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon. Seperti itu ini ya. Pemirsa, komunikasi politik antar partai kian meningkat jelang pelaksanaan tahapan Pilkada 2017 yang dimulai Agustus mendatang. Siang tadi PDI Perjuangan dan PKS bertemu untuk menjajaki kemungkinan koalisi partai. Bila Amalia memantau langsung dari lokasi pertemuan di Jakarta Pusat. Apa hasil pertemuan PDI Perjuangan dan PKS, Mila? Ya Zilvia, dari pertemuan kurang lebih tadi 1,5 jam secara tertutup menghasilkan satu keputusan bahwa PKS dan PDIP ini sepakat untuk bekerja sama dalam membangun DKI Jakarta sehingga menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan publik dengan pemimpin yang memiliki kriteria diantaranya memiliki sikap arif, bijaksana dan juga mudah berdialog serta memiliki komitmen untuk membangun Jakarta terutama untuk mengatasi 3 masalah utama di Jakarta yaitu kemacetan, pengangguran dan juga kemiskinan. Dan berikut pernyataan dari Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo. Dalam pertemuan tadi kami sudah sepakat untuk bersama-sama membangun Jakarta lebih baik lagi sebagaimana saya yakin menjadi harapan publik, harapan masyarakat DKI Jakarta. Dan yang berikutnya juga kami bersepakat ya, kita ingin menghadirkan pemimpin yang arif dan bijaksana ke depannya. Mudah-mudahan dengan pemimpin yang arif bijaksana, mengayomi, mudah berdialog dengan warga dan seterusnya, maka warga DKI Jakarta makin terlayani, makin merasa nyaman. Keputusan ini diambil dari hasil survei yang dilakukan oleh PDI dan juga PKS yang menunjukkan bahwa fakta di lapangan sejumlah masyarakat atau mayoritas masyarakat DKI Jakarta tidak lagi menginginkan DKI Jakarta dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan tidak menginginkan atau mereka menginginkan dibutuhkannya satu sosok baru yang memiliki kompetensi yang sama dengan Ahok untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017 mendatang. Dari hasil pertemuan tadi juga tidak ada kesepakatan bahwa kedua partai ini PKS dan juga PDIP akan berkoalisi mengingat kedua partai ini membuka semua kesempatan bagi partai-partai lainnya untuk berkoalisi. Tapi jika dilihat secara ke belakang, PKS sendiri sudah berkomitmen untuk melakukan koalisi dengan partai-partai lainnya di luar partai pengusung Ahok untuk menghadirkan satu sosok baru yang nantinya untuk dijadikan melawan Basuki Cahayapurnama. Sedangkan PDIP sendiri mengatakan bahwa meskipun partainya menjadi partai pemenang di DKI Jakarta dengan jumlah kursi 28 dan ini artinya mereka bisa atau mampu mengusung calon mereka sendiri, tapi mereka menginginkan adanya koalisi dengan partai-partai lain sehingga nantinya jika memang ada satu sosok baru yang memimpin Jakarta tentunya ini akan mempermudah kinerja fraksi di DPRD DKI Jakarta dengan gubernur untuk membangun DKI Jakarta. Zilvia. Jadi siapa kemungkinan nama yang akan diusung oleh PDI Perjuangan dan PKS?
Memang tadi dalam pertemuan secara tertutup ini tidak disebutkan siapa nama yang akan diusung oleh kedua partai meskipun mereka sepakat untuk melakukan kerjasama membangun DKI Jakarta. Tadi Bambang DH, PLT, Ketua DPP PDIP DKI Jakarta menyampaikan bahwa jika memang akan koalisi untuk mengusung satu nama sebagai calon gubernur DKI Jakarta ini dibutuhkan kesepakatan dari setiap partai dan tidak memungkinkan mengakomodir seluruh kepentingan partai sehingga mereka masih akan melakukan komunikasi intensif tidak hanya dengan PKS tapi juga dengan partai-partai lainnya. Tapi jika dilihat dari sejauh ini dinamika politik yang sudah berjalan, PKS sendiri memang sudah melirik sejumlah nama baik itu dari internal maupun dari eksternal untuk dijadikan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kalau dari PKS tadi disebutkan ada sejumlah nama dari internal yaitu Anies Mata, Nur Mahmudi, Triwisaksana, Muhammad Idrus. Sedangkan dari eksternal tadi muncul nama Yusril Iza Mahendra, Tri Risma Harini, Sandiaga Uno, Syafri Samsudin. Dan dari PDIP sendiri nama Sandiaga Uno juga masuk ke dalam daftar penjaringan PDIP, namun PDIP menyampaikan bahwa belum tentu mereka akan mengusung Sandiaga Uno karena masih melihat perkembangan dinamika politik saat ini. Dan PDIP tadi menyampaikan bahwa memang dari proses penjaringan yang ada saat ini sudah mengerucut ke 6 nama, namun mereka enggan menyebutkan siapa saja dari ke-6 nama tersebut karena mereka masih berhati-hati untuk memilih nama yang akan diusung mengingat DKI Jakarta merupakan daerah strategis yang nantinya apabila PDIP berhasil memenangkan Pilkada 2017 tentunya akan mempengaruhi elektabilitas Partai Demokrat Indonesia Perjuangan ini di pemilu 2019 mendatang. Zilvia. Nila Amalia melaporkan langsung. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku masuk dalam 6 nama yang dipertimbangkan PDI Perjuangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok masuk bursa bakal calon gubernur PDI Perjuangan melalui hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski demikian, Ahok belum bisa memastikan apakah dirinya juga akan didukung PDI Perjuangan di Pilkada nanti. Nggak tahu, lagi diurus 3 parpol yang lain. Apa? Oh iya, yang diusulkan DPP dari Bu Mega ada prerogatif. Ada nama saya. Ada. Partai Demokrat akan mengumumkan calon kepala daerah yang diusungnya dalam Pilkada DKI. Hingga kini Partai Demokrat masih membuka komunikasi dengan parpol lain dan mempertimbangkan sejumlah nama kandidat. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan, calon gubernur DKI Jakarta pilihan Partai Demokrat akan diumumkan pekan depan bersamaan dengan pengumuman nama bakal calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat di 6 provinsi lainnya. Dalam Pilkada DKI nanti, Demokrat yang hanya memiliki 10 kursi di DPRD DKI harus berkoalisi dengan parpol lainnya untuk mengusung kandidat kepala daerah. Syarif memberi isyarat Partai Demokrat kemungkinan akan mengusung calon alternatif selain Basuki Cahayapurnama dan Sandiaga Uno. Dengan semakin dekatnya tahapan pendaftaran peserta Pilkada DKI, kini Partai Demokrat semakin meningkatkan komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera untuk mempertimbangkan 4 nama calon gubernur DKI. Semakin banyak calon yang didukung oleh partai, ini akan semakin meningkatkan kualitas demokrasi itu. Jadi kalau misalkan ada 3 calon, mudah-mudahan itu salah satunya mudah-mudahan ya dari Partai Demokrat, kualitas demokrasi Pilkada DKI ini akan semakin bagus. Dan kita akan melihat petanya bagaimana. Kemudian. Setelah memilih menggunakan jalur politik untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama semakin intens berinteraksi dengan PDI Perjuangan. Dugaan bahwa akhirnya PDI Perjuangan akan memberikan dukungan terhadap Ahok semakin menguat. Ahok datang dengan menggunakan satu mobil bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di acara Rapimnas Partai Golkar pada Kamis malam.
Keakraban Ahok dengan Megawati memunculkan spekulasi tentang dukungan PDIP terhadap Ahok dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta mendatang. Meski mengaku tak direncanakan datang bersama di acara Golkar, namun Ahok menyebut terjadi pembicaraan dengan Megawati terkait langkahnya maju melalui jalur parpol. Di ngobrol ya ngobrol yang lucu-lucu sampai yang ya saya ngomong aja, saya sampaikan bahwa Bu, saya sudah putuskan sama teman Ahok 3 partai pakai parpol, itu aja. Nah, terus PDIP dia bilang ya kita ada mekanisme gitu kan. Nah, kita serahkan kepada parpol untuk ngomong. Pengamat menilai pilihan Ahok untuk maju melalui jalur parpol membuka peluang diperolehnya dukungan dari PDIP. Ya, saya yakin Ahok akan menemui Megawati, menemui PD Perjuangan untuk kemudian membuat paket DKI 2-nya berasal dari PD Perjuangan. Karena kita sama-sama tahu Golkar pun tidak kemudian dalam titik absolut memaksakan kadernya untuk berada di wakil gubernur gitu ya. Jadi kalau skenario-nya mulus, tahap 1 sudah dapat dukungan, kemudian tahap 2 partai masuk, tahap ketiga PD Perjuangan memperkuat misalnya, itu paket akhirnya kemudian Ahok kembali dengan orang PD Perjuangan, bisa saja misalnya Jarot atau orang yang kemudian dikehendaki oleh PD Perjuangan. Terkait hal ini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut keputusan akhir apakah akan menjatuhkan dukungan pada Ahok atau mengusung calon sendiri hingga saat ini belum final. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menanggapi positif Ahok maju kembali pada Pilgub 2017 melalui jalur partai politik. Sejak awal Jarod mengaku mendukung Ahok maju melalui partai politik. Menurutnya, partai politik kendaraan terbaik untuk maju menjadi kepala daerah ibu kota Jakarta. Bagi Jarod, komunikasi politik yang terbangun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan jauh lebih baik jika maju melalui partai politik. Saat ini DPD PDIP DKI Jakarta melakukan penjaringan calon baik dari umum maupun kader. Nama Jarod dan Boy Sadikin termasuk dalam nama yang diusulkan oleh DPD PDIP DKI Jakarta untuk diusung menjadi gubernur melalui jalur kader. Partai politik kan berkali-kali saya tegaskan bahwa salah satu pilar terpenting dalam demokrasi Indonesia adalah partai politik. Partai politik adalah salah satu infrastruktur terpenting dalam demokrasi. Ya. Makanya saya sampaikan pada saat itu bahwa bahwa saya tetap konsisten dengan jalur partai politik ya.